Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enes Hidayat dengan NIM 1401231231116 dari Paralegga Bibliothekum Biotek. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial dari tugas desain primer spesifik. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama itu kita menggunakan aplikasi namanya BioEdit. Nah, jadi jika sudah membuka aplikasi BioEdit, nanti tampilannya akan hitam seperti ini. Tapi tenang, nanti kita akan buat lebih spesifik dengan cara klik yang New Alignment di sebelah ujung kiri. Nah, ketika kalian sudah klik New Alignment, nanti tampilannya akan berubah menjadi warna putih. Sebentar. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Lalu untuk membuka ikan yang sequence yang kita pilih, itu dengan cara mengklik import, lalu klik yang sequence alignment filenya, lalu cari file yang sudah kita download sequence-nya. Kita masukin 4 ikan di sini. Nah, untuk bagaimana cara download sequence-nya, itu sama seperti yang kemarin dengan cara menggunakan web NCBI. Kita masukin sequence yang sudah kita download. Nah, jika sudah semua seperti ini, sudah dimasukkan semua, maka kita klik 2 kali sebelah ini untuk memudahkan kita melihat nama ikan yang kita pilih. Lalu kita klik apply and close. Kita klik 2 kali sama kayak tadi, hapus ujung kirinya, hapus ujung kanannya untuk memudahkan kita. Ini sama, terus klik kanannya. Nah, jika sudah semua, untuk merapikan sequence-sequence ini yang ingin kita pilih, itu dengan cara kita blok dulu yang bagian sebelah kiri, kita blok, lalu kita klik yang accessory application di sebelah atas tab ini. Tapi terus klik plus alwe multiple alignment. Ini kita klik yang kan plus tab, ya aja. Nah, nanti kita tunggu dan akan dibawa tampilan berikutnya. Nah, nanti akan berubah tampilannya, akan dialihkan ke tab selanjutnya. Sebentar. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita blok, sebentar. Kita blok lagi yang sebelah kiri sini, lalu kita klik yang file, lalu cari graphic view di bawah kiri sini. Nah, nanti akan dibawa lagi ke tampilan berikutnya. Bentar. Nah, jika sudah muncul seperti ini pack white-nya kita ubah aja ke 15, biar si urutan ini jadi memanjang. Lalu kita klik yang redraw. Nah, untuk setelah redraw seperti ini, kita akan mudah nih untuk mencari urutan-urutan yang ingin kita pakai. Kayak dari guaninnya, adeninnya, terus juga timinnya, dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan urutan yang sudah saya tandai sebelumnya. Bentar. Nah, bisa kita lihat di sini saya menggunakan forwardnya di urutan 33 sampai 352. Sedangkan di verse-nya saya menggunakan 622 sampai 61. Nah, ini dapat kita bukti. Kita cari aja sebentar, di tampilan bioeditnya. Itu pastikan ujung kiri dan ujung kanannya itu maksimal 5 untuk kesamaannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang saya pakai dari urutan 30, 332 sampai 351. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita cari nih degenerate-nya dari si yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi caranya seperti ini. Untuk degenerate-nya ini kita cari sesuai dengan tabel IU apa gitu namanya lupa. Tapi yang jelasnya degenerate ini kita ngambil dengan cara misalkan urutannya itu G semua, nah itu berarti G. Nah, sedangkan yang C itu ambilnya C semua, begitu pun dengan T ngambilnya T semua. Nah, sedangkan G, T, G, C ini, nah itu nanti pasangannya buat di tabel itu nanti akan tercantum bahwa si urutannya itu akan menghasilkan huruf B. Nah, sedangkan begitu pun dengan selanjutnya C, T, C, C itu akan menghasilkan Y, terus juga C, A, G, T itu akan menghasilkan N. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu saya mengambil reverse-nya di sini dari 622 sampai 641. Bisa kita buktikan di sini. Tip share sebentar, ganti screen dulu. Video edit. Sip. Nah, ini kita cari aja di sini buat memastikan. Nah, sini saya menggunakan dari urutan 615 sampai 634. Sorry, 622 sampai 641. Ini yang saya ambil di sini, teman-teman. 622. Nah, ini yang saya gunakan dari 615 sampai 634. Nah, sebelumnya ini yang saya taruh di Notepad itu sebelum saya men-tag video ini. Jadi saya sudah menyiapkan dari urutan-urutan ini. Maka jika saya cari lagi di bioedit yang tab baru ini, maka hasilnya akan berbeda juga karena urutannya juga pasti nggak sesuai sama yang sebelumnya saya cantumkan begitu. Nah, jika sudah mendapatkan reverse, kita balik lagi ke Notepad-nya. Nah, jika sudah mendapatkan reverse, lalu kita mencari nih komplemennya. Gimana cara cari komplemennya? Itu kita mengaitkan
menyatukanlah salah satu, nggak salah satu mungkin semuanya dari CTG, CTA, CG, TG. Nah itu semuanya kita sambungkan tuh dengan urutan apa namanya yang menyautnya. Misalkan G ini kaitannya dengan C, lalu A ini kaitannya dengan T. Nah jadi seperti itu. Jadi misalkan nih, ini huruf C, C itu pasangannya G, nah, sedangkan timin pasangannya adenin, nah, terus juga guanin pasangannya apa namanya sitosin. Ini seperti itu ya. Jadi seterusnya kayak gitu aja. A bersama T, T sama A, T sama G, C sama G, A sama T. Nah komplement itu kayak gitu. Jadi kalau untuk reverse komplement sendiri itu dengan cara ini kita balikan aja. Jadi misalkan nih ujung yang di sebelah sini, ini kan paling atas nih GTC, GTC, TC. Nah ini kita tulis ulang aja GTC, TC, GA, TC. Nah itu kayak gitu kurang lebih buat reverse complement. Sedangkan di generate ini kurang lebih sama kayak complement gitu dengan cara kita mengaitkan dari tabel si UP itu. Dengan cara itu G itu pasangannya G, O T tetap T, sedangkan T sama T itu Y, T sama T sendiri itu T. Mungkin kurang lebih seperti itu ya buat degradernya. Nah setelah itu untuk memastikannya kita bisa copy di sini, lalu kita buka Chrome kita, Google Chrome. Nah kita cari nih di namanya IDT. Nah, setelah tampilannya terbuka seperti ini, ini kita tunggu dulu aja, mungkin masih nge-like. Nah sebelum itu, sebelum menggunakan web IDT ini, pastikan kita sudah sign in terlebih dahulu. Alhamdulillah. Untuk menggunakan web IDT ini cukup bersabar teman-teman karena emang agak nge-like di mana gitu. Nah, sign in, kita tunggu dulu. Nah setelah terbuka seperti ini, kita klik yang bagian tools. Ini kita tunggu dulu karena masih nge-like webnya. Nah setelah udah terbuka seperti ini, kita klik yang bagian tools. Lalu kita arahin cursor kita ke Oligo Design and Handling. Lalu klik yang Oligo Analyzer Tool. Nah setelah terbuka seperti ini, kita klik yang bagian Get Start. Tunggu dulu sini. Tunggu lagi, emang ini webnya agak berat teman-teman, jadi agak nge-like di mana gitu. Nah setelah seperti ini, baru saya di label sequence ini, kita paste yang sudah kita di-generate tadi. Jadi kita paste aja, terus para target type-nya kita ganti jadi RNA. Nah, setelah itu baru kita bisa fill analyze-nya. Nah, setelah ini hasilnya bakal keluar seperti ini. Jadi GC kontennya akan keluar. No, pokoknya dari hasil dari sequence ini kita dapat melihat dari kandungan-kandungan si apa ya sequence ini. Kayak GC kontennya berapa, terus min max-nya berapa, seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke desain primer yang spesifik. Kita buka lagi aplikasi bioedit kita. Kurang lebih prosesnya sama. Kita klik yang new alignment. Kita klik new alignment nanti akan terbuka webnya seperti ini. Sorry, tabnya seperti ini. Lalu setelah itu kita klik yang file, import lagi, kita sequence alignment-nya kita pilih aja. Terus kita masukin lagi data yang udah kita download tadi. Terus kita hapus juga biar memudahkan kita dalam lihat nama ikan yang kita pakai. Terus lalu apply and close. Nah, kebetulan di sini juga saya sudah mencari ya teman-teman sebelumnya dari apa namanya primer desain primer spesifik ini. Di sini saya menggunakan urutan dari 81 sampai 101 untuk yang bagian forwardnya. Buka. Nah, ini sudah saya cari, jadi kita cari jadi penemukannya. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi urutan yang saya pakai yaitu dari 81 sampai 101. Ini untuk bagian forwardnya. Setelah itu kita paste lagi ke apa namanya ke notepad-nya. Nah, kalau kita udah paste gini, kita cari juga nih reverse-nya. Nah, kebetulan saya juga mencari reverse-nya dari udah dapat dari 427 sampai urutan 447. Nah, komplemennya juga kurang lebih sama kayak desain primer yang sebelumnya. Jadi ini urutannya kayak apa ya? Sambungan-sambungan gitu kayak kaitannya. Jadi kayak C kaitannya sama G, T sama A, terus G sama G itu C, terus T itu A, terus G itu C, kurang lebih kayak gitu. Itu pun dengan reverse complement. Kalau reverse complement ini kita balikin nih. Jadi complement ini kan yang huruf belakang itu T, 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 C. Nah, ini kita di reverse complement ini kita tulis ulang dari ujung kirinya. Jadi kayak nyalin gitu lah dari komplement ini yang belakang. Jadi C, T, T, C, T, T, A, A, gitu kurang lebih. Nah, setelah kita dapat nih forward dan reverse-nya, ini kita bisa ngecek lagi di bagian web NCBI. Kita buka aplikasi Google kita dulu, lalu kita buka web NCBI-nya. Kita buka NCBI. Nah, kalau udah NCBI terbuka seperti ini, itu nanti di tuh bagian kanannya itu ada tulisan BLAS. Nah, ini kita klik yang bagian BLAS-nya. Nah, setelah terbuka BLAS-nya, nanti kita scroll ke bawah, nanti akan kita ketemu tuh bagian primer strip BLAS. Nah, ini kita klik yang bagian primer BLAS-nya.
emang agak lama. Nah, setelah terbuka seperti ini, untuk primer parametersnya ini kan ada tulisan forward ya. Nah, ini kita tulis, isi template aja, tempel maksudnya. Tempel aja forward yang tadi udah kita paste di notepad. Nah, reverse juga sama, kita copy juga, itu ditaruh di bawah si bagian forwardnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk exclusion organismenya, ini kita ganti aja. Nah, tadi saya menggunakan ikan, itu ada organismenya namanya Paralichitis dentatus. Nah, kita paste aja, organism. Nah, setelah itu, ya sudah seperti ini, kita klik yang bagian get primers. Kita tunggu aja, emang agak lama. Sebentar. Sebentar ya. Ini ada error. Coba kita ulang lagi, kan ada error ya guys ya. Tunggu lagi. Kita ulang aja teman-teman dari tutorialnya yang di bagian base ini. Ini kan forwardnya sudah masuk dan referensinya juga sudah masuk. Nah, di bagian get primer ini kita klik yang checklist yang show result in a new window. Baru kita klik get primers. Ya tunggu, emang agak lama. Oh, tunggu sebentar, emang agak lama. Nah, nanti hasilnya bakal terbuka seperti ini. Ini hasil dari primer blast yang udah kita analisis. Jadi nanti di sini akan terlihat tuh dari TM-nya berapa, GC-nya berapa. Nah, untuk TM sendiri ini sudah pasti, bukan sudah pasti sih, lebih optimalnya itu lebih tinggi dibanding dari GC persennya ini. Kurang lebih, mungkin ini hasil dari desain primer spesifik ya. Kurang lebihnya tutorialnya seperti itu saja untuk penggunaan dari aplikasi GeoEdit dan juga web IDT dan juga GBI. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin segitu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.